Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Farhan dari kelas mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan jurnal dari Universitas Kristen Petra, yaitu Agustinus Nurjahyana, tentang studi analisis Rapid Application Development sebagai salah satu alternatif metode pengembangan perangkat lunak. Apa itu RAD? Rapid Application Development atau RAD adalah salah satu metode pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat. Untuk pengembangan suatu sistem informasi yang normal membutuhkan waktu minimal 180 hari. Akan tetapi, dengan menggunakan metode RAD, suatu sistem dapat diselesaikan hanya dalam waktu 30-90 hari. Kelemahan-kelemahan metode konvensional. Dengan metode konvensional, maka terdapat batas waktu yang cukup lama, mulai dari pembuatan sistem sampai dengan konsumen dapat menggunakan sistem tersebut. Dengan metode konvensional, apabila proses pengembangan suatu sistem membutuhkan waktu yang lama, maka kebutuhan konsumen pada sistem akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan proses bisnis yang dilakukan oleh konsumen. Dengan metode konvensional, sistem yang dikembangkan tidak akan mempunyai manfaat apabila belum diselesaikan seluruhnya. Alasan memilih metode RAD. Alasan yang baiknya adalah apabila menggunakan RAD untuk mendapatkan suatu desain yang dapat diterima oleh konsumen dan dapat dikembangkan dengan mudah. Alasan yang buruknya adalah apabila menggunakan RAD hanya untuk menghemat biaya pengembangan suatu sistem. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan metode RAD membutuhkan suatu tim yang mengerti betul mengenai manajemen biaya. Sebab bila tidak, maka biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih besar. Tahapan-tahapan pada RAD, rencana kebutuhan. Pada tahap ini, user dan analis melakukan semacam pertemuan untuk melakukan identifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem dan melakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Hal terpenting adalah adanya keterlibatan dari kedua belah pihak. Keterlibatan user bukan hanya dari satu tingkatan pada suatu organisasi, melainkan beberapa tingkatan organisasi sehingga informasi yang dibutuhkan untuk masing-masing user dapat terpenuhi dengan baik. Proses desain. Pada tahap ini adalah melakukan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara user dan analis. Biasanya user dan analis berkumpul menjadi satu dan duduk di meja melingkar, di mana masing-masing orang bisa melihat satu dengan yang lain tanpa ada halangan. Implementasi. Setelah desain dari sistem yang akan dibuat sudah disetujui baik itu oleh user dan analis, maka pada tahap ini programmer mengembangkan desain menjadi suatu program. Setelah program selesai baik itu sebagian maupun secara keseluruhan, maka dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut apakah terdapat kesalahan atau tidak sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi. Adapun hal terpenting adalah bahwa keterlibatan user sangat diperlukan supaya sistem yang dikembangkan dapat memberikan kepuasan kepada user. Dan di samping itu, sistem yang lama tidak perlu dijalankan secara paralel dengan sistem yang baru. Tahapan keseluruhan. Pertama, pengembang membuat prototipe berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kedua, desainer melakukan penilaian terhadap prototipe. Yang ketiga, user melakukan uji coba pada prototipe dan memberikan masukan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang kurang. Yang keempat, user dan developer melakukan pertemuan untuk memberikan penilaian terhadap produk secara bersama-sama, menyesuaikan kebutuhan serta memberikan komentar apabila diperlukan perubahan. Yang kelima, semua kebutuhan akan sistem dan perubahan-perubahan yang terjadi dilakukan proses time box dengan mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, perubahan yang tidak dapat ditampung seperti yang sudah direncanakan harus dihilangkan. Kedua, jika diperlukan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder ditiadakan. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi RAD. Yang pertama, kondisi penunjang. Beberapa kondisi yang dapat menunjang keberhasilan dari RAD adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem berjalan sendiri atau standalone. Yang kedua, kinerja dari sistem bukan faktor terpenting. Yang ketiga, distribusi produk yang bersifat sempit. Yang keempat, ruang lingkup yang terbatas. Yang kelima, kehandalan dari sistem bukan faktor terpenting.
Yang keenam, membutuhkan teknologi yang tidak terlalu baru atau lebih dari 1 tahun. Yang ketujuh, sistem dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, kondisi penghambat. Beberapa kondisi yang dapat menghambat keberhasilan dari RAT adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus dapat berjalan secara bersamaan dengan sistem yang lama. Yang kedua, komponen-komponen penunjang sangat langka untuk didapatkan. Yang ketiga, kinerja yang optimal merupakan faktor terpenting. Yang keempat, distribusi produk yang bersifat luas. Yang kelima, ruang lingkup yang luas. Yang keenam, apabila digunakan untuk membuat sistem operasi, di mana membutuhkan sistem yang handal. Ketujuh, sistem tidak dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Keuntungan dan kerugian RAT. Keuntungan RAT adalah membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Kedua, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan script. Yang ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Yang keempat, lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Yang kelima, bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Kerugian RAT adalah yang pertama, dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Yang kedua, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang, seperti misalnya software dan hardware. Yang ketiga, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Yang keempat, kurang efisien karena apabila melakukan pengkodaan dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Yang kelima, ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.